Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang terdampar di sini, aku Madam Suki. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, hari ini aku kedatangan teman karena kebetulan kami ada di sebuah pantai yang sangat cantik. Oke, habis itu kita ngobrol tentang sesuatu yang tentu saja sangat menarik. Oke, Oke, gimana? Sebentar aja. Nah, aku kedatangan teman dari Bali. Namanya siapa sih? Nama lengkap, nama singkat. Nama panggilan aja deh. Heni. Oh, Heni. Oke. Heni adalah seorang spiritualis. Dia juga adalah seorang penyembuh. She is healer, same like me, gitu ya. Tetapi Heni berbeda dengan aku. Coba Heni boleh ceritain apa yang kamu lakukan untuk klien kamu, atau untuk customer kamu, atau untuk pasien kamu. Coba. Halo. Pertama kali ya live bersama Madam Suki. Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Jauh-jauh dari Bali, sudah lama ingin sekali berkenalan secara personal. Nah, kalau aku sendiri ya bisa menyebutkan dengan healing. Namanya aku pressure healing hands. Oke. Ya, jadi penyembuhannya itu bukan akupunktur tapi aku pressure menggunakan jari-jari tangan. Oke, jari-jari tangan. Ya. Nah, terus jari-jari tangan itu kamu melihat, misalkan nih klien kamu sakitnya sakit lumpuh gitu ya, misalkan ya. Terus kamu mencari otot begitu ya. Jadi gini, bukan karena semuanya juga basicnya cuma karena kita, saya ada keturunan juga di leluhur juga bisa healer juga, tapi kita juga berbeda, Ya. ada turunan. Terus di samping itu juga saya mempelajari juga, belajar. Oke, belajar. Dilatih terus, akhirnya puasa, meditasi, teman semua berusaha penyembuh. Pokoknya praktek terus langsung dengan orang. Iya. Untuk penyembuhannya sendiri, untuk tahu langsung dengan otongnya, itu 100% memang sudah bawanya dari seperti itu, dari tangannya. Oh, dari Di saat tangannya. memegang langsung Iya. ada detektor untuk Ada ininya ya, ada CCTV-nya. Iya, ada CCTV-nya. Jadi kemarin, ini di Thailand ya, ini lokasinya di Thailand. So ini from Bali, so this is Thailand. We are now in Thailand because I stay in Thailand and stay in Netherlands. So waktu dia datang, Heni ini udah menguyak-nguyak. Tahu kan kalian menguyak-nguyak? Aku pressure aku, dan itu tangannya dia kuat banget dan kayak oh my god, tangan dia ini seperti batu, tau nggak? Saking kerasnya dan kencangnya. Nah anehnya, ini menurut pengalaman aku sendiri karena aku sudah dipegang sama dia. Anehnya, ketika aku dipijit sama Heni itu atau dicari urat-uratku, karena memang aku ada sakit di lutut ya, di lutut aku ada sakit udah 7 bulan, tapi memang sudah berangsur-angsur pulih gitu loh. Nah, tapi aku penasaran, aku bertanya sama ini kenapa sih kok sakitnya begini, dan dia berusaha untuk menjelaskan. So menurut aku sih make sense gitu. Nah, terus anehnya ketika dipijat itu nggak ada rasa linu sama sekali. Ya, nggak ada rasa linu gitu. Biasanya kalau orang pijat itu kan linu ya, kita itu selesainya linu. Ini benar-benar nggak. Ya, jadi recommended banget buat kalian yang ada di Bali ya. Jadi kalau kalian yang ada di Bali dan sekitarnya, kalau mau tanya alamatnya Jeng Heni ya, tanya sama Madam Suki ya, nanti dikasih tahu gitu. Jadi penyembuhannya Heni ini harus datang ya, kamu harus ketemu. Iya, harus bersentuhan karena aku berhasil karena harus dipegang. Ya, harus dipegang. Kemudian saya bisa merasakan. Nggak hanya masalahnya itu di otot atau di tulang, pokoknya kompleks masalahnya karena namanya kan healing energi ya. Iya. Jadinya ada sesuatu yang di dalam tubuh kita itu yang berhubungan dengan otot, tulang, peredaran darah semua
semuanya itu jadi satu karena itu ada apa namanya ke seluruh tubuh berputar. Oke. Ada hubungan satu sama lain, Iya. ya. Oke. Maaf di sini agak bising ya, tapi mudah-mudahan kalian bisa mendengar. Oke. Ya. Kalau kalau Madam Suki sendiri gimana Kalau aku penyembuhannya? Karena kan ini ya, karena dia lebih yang profesional, Oh, no. tapi kita berbeda. ya. Karena sudah banyak sekali, sudah go internasional. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau aku sendiri, aku adalah seorang healer. Healerku di sini lebih ke ngobatin emosi ini. Jadi emosi itu yang aku maksudkan seperti misalkan orang tersebut mengalami sebuah trauma pada masa kecilnya. Yang kita sebut adalah inner child. Inner child itu apa? Inner child itu adalah sosok kecil di dalam diri kita yang tidak ikut dewasa. Nah, inner child ini ketika terluka dampaknya banyak sekali. Nah, akan menjadikan orang tersebut people pleaser. Adalah sebuah karakter di dalam jiwa kita yang membuat orang tersebut itu please, semuanya please gitu loh. Jadi nggak bisa membuat keputusan, ya. Jadi mereka itu benar-benar jiwa yang rapuh. Nah, people pleaser ini biasanya mereka berada di dalam parenting orang tua yang rapuh juga, yang mama papanya broken home, something like that, you know. Nah, jadi broken heart like that, aku lebih spesifik ngobatin mereka. Orang-orang yang mempunyai trauma dalam kehidupannya, dalam perjalanan kehidupannya. Orang-orang yang inner wounds itu misalkan masa kecilnya tidak mengalami apa-apa, ya. Tapi setelah dia menikah atau beranjak dewasa, dia dapat bullying. Ya, karena bullying itu kan sesuatu yang menyakitkan ya, sakit banget gitu ya. Karena dampak dari bullying ini juga banyak. Dan kemudian mungkin dari perceraian kayak gitu. Terus orang-orang yang mempunyai keinginan mengakhiri kehidupannya, itu juga banyak yang aku sembuhkan. Intinya hati-hati yang patah itu aku lebih obatin. Ya, frustasi, depresi, stres. Jadi aku lebih ke gangguan pikiran, gangguan mental, dan gangguan kejiwaan begitu. Emosi ya, semua itu akumulasi dari emosi yang yang berada di dalam diri kita, yang stuck. Nah, kalau di Chinese medicine itu ada 5 emosi yang bisa menghambat kehidupan manusia, dan itu bukan saja menghambat tetapi bisa menghancurkan masa depan. Complicated kalau aku mau menjelaskan. Tapi pertanyaan Henny tadi sudah terwakili, apa aja yang bisa aku sembuhkan, yaitu. Tapi juga ada orang-orang yang mungkin mendapatkan gangguan dari orang lain, ya kan. Terus ya nanti bisa dikomunikasikan. Aku juga pernah ngobatin orang yang autis, yang ODC itu juga. Terus kesurupan, kayak gitu lah pokoknya. Medianya bagaimana untuk penyembuhannya sendiri? Medianya, jadi kalau Henny tadi kan Henny mengatakan sendiri bahwa kalian kalau yang mempunyai masalah dengan organ tubuh ya Henny ya, itu harus datang karena memang aku pressure Henny harus menyentuh, mendeteksi, ya kan? Nah, baru Henny terasa ini ototnya kayak gini, ini nggak benar kayak gitu. Kalau aku memang jarak jauh. Kalau aku nggak perlu ketemu, jadi misalkan orang tersebut, biasanya banyak klien aku yang reading tarot. Dari reading tarot itu, akhirnya mereka memutuskan untuk ikut penyembuhan yang namanya program pakai cahaya. Nah, di program pakai cahaya ini, klien aku misalkan mereka ada di Jerman, mereka ada di Eropa lah ya, karena aku juga tinggal di Eropa ya. Kalau misalkan aku di Eropa, klienku ada di Indonesia, jadi semuanya lewat online aja, jadi nggak perlu disentuh-sentuh, lebih mudah ya? keras ya. Tapi luar biasa. Henny, aku sudah mencoba tangannya dia, dan itu benar-benar yang oh my god. Boleh nggak sih pinjam tangannya? Karena apa ya, bukan sekedar hanya mijat, tapi karena energi yang betul banget, yang apa ya, dikeluarkan orang. Iya. Jadinya kan kadang itu bertentangan, kadang mudah diterima, kadang juga mudah, semuanya juga tergantung kondisinya masing-masing. Paling enak yang energinya langsung bisa masuk. Betul. Jadi Henny juga waktu treatment aku, dia sempat muntah, ya kan? Aku ingat sekarang. Itu kenapa tuh? Karena ini similar sama aku.
Aku juga begitu kalau ada klien. Coba ceritain. Itu kalau aku merasakan seperti itu biasanya pokoknya ada sesuatu di dalam tubuh kita tuh yang nggak beres. Bisa angin, bisa yang pokoknya yang kurang baik Ya, atau yang kurang benar. Bisa dari angin, dari peredaran otot, atau penyakit yang sudah lama sekali yang kadang dokter mendeteksi itu begini-begini, tapi artinya bukan juga seperti itu. Karena semuanya kalau aku sendiri tuh yang aku rasakan apa ya, peredaran aliran, pokoknya aliran yang di dalam otot itu pokoknya otot yang seperti apapun itu ya itu yang saya rasakan akhirnya yang menimbulkan iya. ya, Same jadi Mbak kalau Diflan sudah ya. pindah Ya. ke kliennya merasa lebih baik. Ya. Same but different with me. Aku juga ngerasain gitu ya, vomit. Ya, kalau aku sedang dalam proses penyembuhan buat klien aku, ya. Misalkan dia itu sakit psikosomatis sudah bertahun-tahun. Nah, ada juga yang dia asma bertahun-tahun, ya. Ternyata asma itu mereka mendapatkan asma itu justru dari emosi loh. Nah, jadi ini sakit emosi yang akhirnya menjadi sakit fisik. Makanya di antara kalian, misalkan kalian itu mempunyai emosi yang kalian belum beres, itu hati-hati. Karena dia bisa menyerang ke semua organ tubuh kita, ya. Kalau aku juga gitu, Henny. Aku kalau dalam proses penyembuhan itu aku vomit. Gitu. Iya. Pokoknya tergantung kondisi. Iya, orang sendiri. karena jarak Parah jauh atau semua tidaknya. ya. Oh, iya, jarak jauh. Jarak jauh itu lebih ini juga lebih kerasa, Lebih nendang. luas. Nendang gitu. Aku pernah menyembuhkan orang yang nggak bisa jalan. Akhirnya setelah orang itu sembuh, akunya nggak bisa jalan. Oh ya, boleh tahu, Henny menyembuhkan apa aja selama ini?